Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita hari ini. Kalau Anda tinggal di Banggai Kepulauan, pastinya udah nggak asing lagi kan sama perbukitan batu kapur yang tinggi, lembah-lembah hijau, atau pesisir pantainya yang cantik banget. Tapi pernah nggak sih kepikiran dari mana semua ini berasal? Nah, hari ini kita bakal ngebedah sejarah tektonik pulau kita yang super padat. Kita nggak cuma ngeliatin tumpukan batu mati loh, kita bakal baca biografi luar biasa dari pulau ini. Sebuah cerita geologis yang benar-benar nentuin di mana kita bisa bertani, ekosistem apa aja yang bisa hidup, dan gimana kita harus nata tata ruang wilayah kita sekarang. Biar gampang, ini rute kita hari ini. Mulai dari sejarah tektoniknya, 4 bentang alam utama, kehidupan di zona kars, masuk ke pesisir dan mangrove, sampai akhirnya panduan tata ruang buat wilayah kita. Yuk, langsung aja! Bagian pertama, sejarah tektonik Banggai, dari benua menjadi pulau. Buat paham soal ini, kita harus mundur jauh banget ke ratusan juta tahun lalu. Perjalanan pulau kita ini benar-benar epik loh. Bayangin, awalnya daratan kita ini bagian dari kerak benua Australia di era Paleozoikum. Terus, benua kecil Banggai Sula ini semacam robek dan misah dari superbenua Gondwana, lalu terseret jauh ke arah barat. Nah, di era yang lebih modern, daratan yang dulunya di bawah laut itu terangkat ke atas. Bawa terumbu-terumbu karang prasejarah ikut naik, dan jadilah daratan yang kita injak sekarang. Tapi, prosesnya itu sama sekali nggak mulus, alias lumayan brutal. Ada yang namanya sesar sorong. Ini tuh patahan raksasa gara-gara lempeng Pasifik nabrak dan menunjam ke bawah Papua. Gesekan dahsyat ini secara harfiah meremukkan daratan Banggai. Tekanan ini ngelipat batuan dasar kita yang akhirnya bikin lembah-lembah sempit dan pegunungan curam yang membentang dari selatan ke utara di Pulau Peling saat ini. Biar nggak pusing sama istilah geologinya, anggap aja tanah Banggai ini kayak kue lapis raksasa yang dibuat selama jutaan tahun. Di lapisan paling bawah, ada formasi bobong yang isinya batu pasir dari benua purba. Di atasnya ada formasi buya dari lumpur laut dalam. Terus, naik lagi ada formasi salodik dari laut dangkal. Dan puncaknya, topping kue lapis kita ini adalah formasi Peling. Ini tuh terumbu karang purba yang udah mati, makin tebal, terus terangkat ke atas dan jadi pegunungan kars megah yang sering kita lihat. Masuk ke bagian 2, 4 bentang alam utama. Ini adalah geografi yang lahir langsung dari proses tektonik tadi. Tabrakan jutaan tahun lalu itu secara sempurna nentuin banget loh kondisi fisik wilayah kita sekarang, dan pastinya nentuin di mana kita bisa tinggal dengan aman. Ada area struktural yang curam dan rawan longsor di Peling Barat. Ada zona karst yang penuh kerucut dan gua. Ada juga bukit intrusif dari granit keras di Totikum. Dan pastinya, dataran rendah atau lembah aluvial yang pas banget buat permukiman. Tiap zona punya aturan mainnya sendiri. Nah, ada satu proses penting yang namanya diatrofisme. Intinya, ini proses melipat dan mematahnya kerak bumi. Tapi efeknya luar biasa. Proses ini nggak cuma mecahin batu, tapi bikin retakan curam yang akhirnya nampung air hujan. Hasilnya, kita jadi punya air terjun lokal yang keren kayak Luksagu. Selain cantik banget, air terjun hasil patahan ini punya potensi pembangkit listrik tenaga air yang masif. Terus, apa hubungannya semua batu ini sama meja makan kita? Gini. Pas hujan turun ngikis perbukitan purba, air bawa lumpur dan pasir yang disebut material aluvial ke dasar lembah yang sempit. Ini yang kita sebut lembah fluvial. Tanahnya jadi super subur. Makanya, sawah-sawah yang paling produktif dan area yang padat penduduknya itu tumbuh subur di tempat-tempat kayak Tatakalai dan Ambelang. Lanjut ke bagian 3, kehidupan di zona karst, alias gimana rasanya bertani di atas sisa terumbu karang purba yang menutupi sebagian besar Pulau Peling. Pernah perhatiin nggak lanskap pulau kita yang kayak lautan bukit bergelombang dan banyak lembah ambles? Itu semua hasil pelarutan kimiawi selama jutaan tahun. Air hujan yang asam pelan-pelan melelehkan terumbu karang purba tadi, awalnya cuma retakan kecil atau ponor, terus melebar jadi lembah besar, sampai akhirnya permukaan ambles dan nyisain bukit-bukit kapur terisolasi yang mendominasi pemandangan kita sekarang. Satu fakta penting nih, Banggai itu masuknya kategori hollow karst mutlak. Maksudnya gimana? Batu gampingnya itu tebel banget. Ini ngejelasin kenapa kita punya sistem gua bawah tanah yang gede banget. Tapi di sisi lain, kita jadi punya tantangan berat. Permukaan tanah kita nyaris nggak ada sungainya. Dan lapisan tanah yang bisa ditanamin itu tipis banget. Jadi, buat teman-teman yang sering lihat lahan kacang tanah di lembah-lembah kars, itu sebenarnya adaptasi yang jenius banget dari petani kita loh. Mereka memanfaatkan kimiawi unik dari sisa lelehan karang purba yang jadi tanah merah atau terra rosa.
Karena di perbukitannya tanahnya berbatu banget, mereka ngandelin teras sering tada hujan. Ini tuh murni kecerdasan bertahan hidup berbasis geologi. Tapi coba deh pikirin, curah hujan kita kan tinggi, tapi kok sungai di permukaan nyaris nggak ada? Kemana perginya semua air itu? Jawabannya, langsung ditelan bumi. Di bawah telapak kaki kita ini sebenarnya ada sistem perpipaan alam raksasa yang sensitif banget, penuh sama sinkhole dan sungai bawah tanah yang berarus deras. Bagian 4, kita geser dari bebatuan di darat menuju pesisir, mangrove, dan terumbu karang, alias kawasan penyangga fluvio-marin kita. Hutan mangrove kita yang luar biasa itu nggak tumbuh karena kebetulan loh. Mereka butuh resep khusus yang disebut proses fluvio-marin. Ini adalah kombinasi pas antara teluk yang aman dari ombak besar sama sedimen lumpur halus yang dibawa aliran sungai dari daratan. Cuma di rawa berlumpur spesifik inilah akar rumit mereka bisa nyangkut dan hidup. 298 meter. Angka ini wajib kita ingat. Ini adalah rata-rata ketebalan sabuk mangrove kita ke arah darat. Mereka ini bukan sekedar pohon biasa, melainkan dinding pertahanan fisik yang kokoh banget buat nahan daratan banggai biar nggak habis digerus erosi ombak lautan. Nah, kalau terumbu karang pesisir kita, beda lagi ceritanya. Mereka tuh super cerewet soal tempat tinggal. Kalau misalnya ada penebangan pohon atau limbah pertanian di atas Bukit Kars yang bikin tanah longsor turun ke laut, airnya bakal keruh. Terumbu karang dangkal ini bakal langsung tersedak dan mati. Mereka benar-benar menuntut kejernihan air yang mutlak dan nol polusi. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima. Ini krusial banget buat komunitas kita. Panduan tata ruang wilayah yang berdasarkan zonasi geologi. Buat para perencana kota dan pengambil keputusan, tolong perhatiin tabel ini. Kita nggak bisa nyamain aturan bangun di area Hollow Kars dengan di lembah fluvial. Risikonya beda jauh. Kalau kita nekat ngebangun sesuatu tanpa merhatiin fondasi batuannya, itu sama aja kayak ngundang bencana lingkungan yang sebenarnya gampang banget dicegah. Saya mau tekanin poin ini baik-baik, karena ini nyangkut nyawa komunitas kita. Tanah Kars itu gampang banget lolosin air. Bayangin kalau kita bikin tempat pembuangan sampah sembarangan di dekat sinkhole. Limbah beracunnya bakal lolos gitu aja tanpa disaring tanah dan langsung nyemplung ke sungai bawah tanah. Ujung-ujungnya, seketika mencemari cadangan air minum masyarakat di desa-desa bawah. Ngeri kan? Hal yang sama berlaku buat mangrove. Jaga sistem akar mangrove sejauh 298 meter tadi, itu bukan cuma biar kelihatan hijau dan ikannya banyak. Secara geologis, akar-akar ini tuh ibarat paku bumi. Mereka yang nahan tanah aluvial kita biar permukiman dan kota-kota pesisir gak tiba-tiba ambles tertelan lautan terbuka. Jadi, inilah peta jalan kita ke depan. Petakan dan lindungi semua sinkhole Kars sebagai infrastruktur air yang vital. Jangan bangun infrastruktur berat di zona patahan curam biar nggak gampang longsor. Pasang perangkap sedimen di lembah biar karang tetap hidup. Dan yang paling penting, jadikan profil geologi dasar sebagai pedoman utama tiap kali kita mau merencanakan pembangunan. Sebagai penutup, coba renungkan ini bareng-bareng. Setiap jalan yang kita bangun, lahan yang kita buka, dan kebijakan tata ruang hari ini, itu semua berinteraksi langsung sama benua kuno dan sisa terumbu karang dari jutaan tahun lalu. Banggai Kepulauan udah ngelewatin waktu yang luar biasa panjang buat bisa jadi seperti sekarang. Sekarang tongkat estafetnya ada di tangan kita. Pilihan kita hari ini bisa nggak ya menjaga pulau ini tetap kokoh buat 1000 tahun ke depan? Makasih banget udah nemenin saya belajar geologi seru kita hari ini.